Shalom bagi seluruh kaum perempuan Persekutuan Distrik Jabar Tengdie dimanapun berada. Kiranya kasih Tuhan selalu beserta kita. Sebelum kita mendengar sapaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di bulan April tahun 2024 ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan dengan topik hidup dan pelayanan kita di masa depan. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, sudahkah Anda berdoa hari ini? Berapa kalikah Anda berdoa dalam satu hari? Sebagaimana kita tahu, hidup orang Kristen tidak terlepas dari doa. Dan seringkali kita mempertanyakan dalam hidup kita perihal apakah ada orang yang berdoa dan peduli terhadap kita. Apakah ada orang yang mau mengasihi saya, mengasihi Anda, mengasihi kita, dan peduli dengan hidup kita. Karena sulitnya kehidupan, beratnya beban pergumulan, terkadang membuat kita ragu bahkan hampir menyerah dalam hidup kita. Beberapa dari kita bahkan marah dan menganggap, meskipun saya sudah berdoa, tetapi Tuhan sudah tidak mau lagi melakukan sesuatu untuk hidup saya. Tuhan sudah menolak untuk melakukan sesuatu atas hidup saya. Tapi ternyata tidak demikian. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, Yesus sangat peduli dengan hidup kita. Yesus sangat peduli dengan hidup kita, Ia peduli dengan hidupmu, dan Yesus sendiri juga sangat mengasihi engkau. Yesus sangat mengasihi kita. Tanpa kita sadari, Yesus sedang berdoa untuk kita, seperti yang tersurat dalam firman Tuhan pada bulan ini dalam Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam tiga pribadi yang esa, Allah Tritunggal, Yesus yang merupakan wujud Allah dalam rupa manusia, Ia berbicara kepada Bapa, Ia berkata di dalam doanya, dan Ia meminta supaya mereka menjadi pribadi yang utuh, kita menjadi pribadi yang utuh, yang diperlengkapi, dijaga dan dilindungi dalam hidup kita. Supaya kita dijadikan sempurna oleh Allah Bapa kita menjadi satu. Dan kita dipersatukan dalam satu tubuh. Supaya kita digerakkan oleh satu roh, supaya di dalam kehidupan kita, kita semua bersekutu dalam ikatan kasih menjadi satu hati di dalam pertimbangan dan perasaan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Supaya setiap kita orang yang percaya bisa melakukan dan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Allah, yaitu untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah sangat peduli pada diri kita. Tuhan bahkan lebih mengasihimu daripada kamu mengasihi diri kamu sendiri.
Tuhan lebih mengasihi Anda daripada Anda mengasihi diri Anda pribadi. Allah kita, Tuhan kita, Dia mengasihimu, Dia mengasihi kita tanpa batas dan tanpa syarat. Dan itulah mengapa kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup untuk melakukan dan memahami firman-Nya. Sebagaimana yang tertuang dalam Yohanes pasal yang ke-17 ini. Ini merupakan doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada semua orang percaya oleh karena pemberitaan murid-muridnya. Memang sebagaimana kita tahu, kehidupan Yesus tidak terlepas dari kehidupan doa. Namun dari sini ada hal yang menarik sebelum Yesus Kristus ditangkap. Yesus secara khusus, ia ambil waktu untuk berdoa. Dia berdoa untuk murid-muridnya secara khusus dan juga untuk semua orang percaya yang ada di dunia ini, termasuk kita sekalian. Jadi bagi kita kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, melalui doa Tuhan Yesus ini, ternyata betapa pentingnya orang-orang percaya untuk hidup menjadi satu. Semua hidup menjadi satu di dalam Kristus. Hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan kita kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Karena dalam kesatuan yang demikian itulah kita akan dimampukan, kita diperlengkapi untuk memberitakan Injil di seluruh bumi. Kita sebagai orang-orang yang percaya kemudian akan menjadi saksi-saksi untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan Injil supaya dunia menjadi percaya. Untuk itu kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, jangan pakai hidup kita untuk melakukan hal yang tercemar. Jangan pakai hidup kita untuk melakukan hal yang tercela. Dan jangan pakai hidup kita, jangan pakai hidupmu untuk melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Karena Allah telah memberikan kita kemuliaan. Dan setiap orang yang percaya, setiap orang Kristen yang percaya kepada Allah telah menjadi mulia oleh karena Allah itu sendiri. Untuk itu, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita, orang-orang yang telah menerima kemuliaan itu dan mempertahankan kemuliaan itu hanya untuk pribadi kita sendiri, maka kita telah memposisikan diri kita sebagai Allah, di mana dalam hidup kita sudah merasa diri kita sebagai sebuah kebenaran. Kita tidak pernah lagi merasa salah, kita menjadi sombong, kemudian keangkuhan terjelma di dalam pribadi kita, di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, jika orang-orang Kristen sudah hidup dalam keangkuhan atau kesombongan, maka sesungguhnya Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam dirinya. Maka sesungguhnya kita sudah jauh dari kehendak Yesus untuk hidup dalam kesatuan. Karena bagi Yesus tidak ada istilah kompromi bila itu bertentangan dengan kebenaran yang digariskan oleh Bapanya. Jadi dengan demikianlah setiap pengikut Yesus yang telah diposisikan sebagai yang bukan lagi dari dunia ini, untuk itu berarti hidup kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus yang setia, kita juga harus berani berbeda. Kita harus berani lain dari dunia ini, dari dunia yang menawarkan segala kegelimangannya kepada kita. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, pergumulan kita boleh berbeda-beda. Rintangan yang kita hadapi juga boleh berbeda-beda. Tapi satu hal yang paling penting bagi kita sebagai orang Kristen adalah bahwa kita semua adalah satu dalam Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan,
Ingat, ada pribadi yang terus mengingat dan merencanakan yang terbaik untuk hidup Anda, hidup saya, dan hidup kita semua, yaitu Bapa di sorga dalam diri Yesus Kristus dan Roh Kudus yang mengasihi hidup Anda. Untuk itu, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, mari kita memuliakan Allah Tuhan kita dengan menyerahkan hidup dan pelayanan kita di masa depan dengan kerendahan hati dan ketaatan kita kepada perintah Yesus Kristus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara. Tuhan Yesuslah kiranya yang memampukan kita kaum perempuan untuk menjalani firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu yang menjadikan kami istimewa, sempurna, dan berharga di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan, utus kami untuk melanjutkan segala pekerjaan-Mu. Pakailah kami untuk melayani Engkau ya Allah, melalui sesama kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Inilah kami, kaum perempuan, inilah kami, umat-Mu yang mau percaya terhadap ajaran-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.